Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat semua. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Ya, Bu. Nah baik, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mempresensi kalian terlebih dahulu. Siapakah yang tidak masuk pada pagi hari ini? Nisa. Kenapa Mbak Nisa tidak masuk? Sakit. Apakah ada suratnya? Ada. Oh iya, Mbak Nisa sakit. Apakah ada lagi yang tidak masuk? Tidak. Baik, kalau tidak ada, kita doakan ya, semoga Mbak Nisa lekas sembuh dan bisa bersekolah kembali. Amin. Baik, untuk memotivasi kalian pada pagi hari ini, Ibu memiliki kutipan untuk menambah semangat kalian dalam belajar, yaitu kesuksesan seseorang itu berbanding lurus dengan kemauannya untuk terus mencoba, belajar, dan terus bangkit. Kesimpulannya adalah, ketika kalian ingin menuju kesuksesan, kalian itu harus tetap belajar, tidak boleh malas-malasan, harus terus mencoba. Apabila jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Jangan menyerah pokoknya, seperti itu. Apakah kalian setuju? Setuju. Baik anak-anak, nah sekarang Ibu memiliki contoh barang yang harus kalian jabarkan ya, ciri-cirinya maupun kegunaannya. Nah, ini barang yang Ibu bawa. Coba Mbak Aulia sebutkan ciri-ciri dari topi ini. Berwarna kuning, memiliki logo di depan. Baik, kemudian Mbak Zulaika, kegunaannya untuk apa ini topinya? Melindungi kepala dari sinar matahari dan dijadikan aksesoris. Bagus sekali, digunakan sebagai aksesoris, kemudian digunakan untuk penutup kepala, untuk melindungi kepala dari sinar matahari. Kemudian mari kita jabarkan bersama, yaitu topi ini berwarna kuning. Kemudian topi ini memiliki logo di depannya. Kemudian topi ini berfungsi sebagai penutup kepala untuk melindungi kepala dari sinar matahari. Kemudian digunakan sebagai aksesoris. Seperti yang kita ketahui tadi anak-anak, kita kan sudah menjabarkan apa fungsi dan juga ciri-ciri dari topi. Nah, tadi itu materinya sudah termasuk ke dalam materi teks deskripsi karena kita mampu menjabarkan suatu benda menjadi suatu karangan teks deskripsi yang dijabarkan secara rinci dan juga secara spesifik. Sampai sini kalian paham kan? Kita akan belajar tentang apa? Paham. Baik, materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah tentang teks deskripsi, atau lebih spesifiknya itu tentang struktur teks deskripsi. Karena kita sebelumnya sudah membahas tentang teks deskripsi, Ibu akan bertanya, apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Apa Mbak Zulaika yang dimaksud dengan teks deskripsi? Deskripsi merupakan tulisan yang isinya bertujuan untuk memberi gambaran terhadap suatu objek secara rinci dan jelas. Betul sekali Mbak Zulaika. Beri tepuk tangan untuk Mbak Zulaika. Nah, dengan kata lain, teks deskripsi itu merupakan suatu karangan yang berisi tentang penjabaran tentang suatu objek, kemudian suatu benda, kemudian suatu suasana maupun suatu peristiwa. Nah, teks deskripsi juga bisa kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Contohnya, seperti tadi kita telah mendeskripsikan sebuah topi. Nah, itu sudah termasuk dalam
materi teks deskripsi. Selain itu, dengan teks deskripsi kita juga bisa mendeskripsikan orang, kemudian bisa mendeskripsikan sebuah tumbuhan, kemudian bisa mendeskripsikan sebuah hewan, dan juga mendeskripsikan sebuah suasana yang ada di dalam kelas ini contohnya. Nah, untuk struktur teks deskripsi, apa yang kalian ketahui tentang struktur teks deskripsi? Silakan Mbak Aulia dijelaskan. Yang saya tahu struktur teks deskripsi ada identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Bagus sekali, beri tepuk tangan untuk Mbak Aulia. Tetapi ada kekurangan di dalam struktur teks deskripsi, yaitu di dalam deskripsi bagian ada jenis pengembangan dalam deskripsi bagian, yaitu ada 1. Deskripsi bagian berdasarkan objek, kemudian deskripsi bagian berdasarkan ruang, kemudian ada deskripsi bagian berdasarkan suatu proses berlangsung, kemudian ada deskripsi bagian berupa pemfokusan. Nah, baik, tujuan dari mempelajari struktur teks deskripsi ini adalah Ibu harapkan kalian nanti mampu mendeskripsikan suatu objek secara subjektif. Maksudnya adalah anak-anak nanti mampu memperinci suatu objek secara subjektif sesuai dengan sudut pandang kalian. Kemudian juga mampu melukiskan suatu benda atau suatu barang sesuai dengan sudut pandang kalian masing-masing. Contohnya itu seperti ini. Ketika kalian akan mendeskripsikan suatu tumbuhan, nah, anak-anak bisa menyebutkan seperti bagaimana bentuk dari tumbuhan tersebut, bagaimana warnanya, kemudian bisa mendeskripsikan seperti bagaimana harumnya, seperti itu. Kemudian bentuk potnya juga bisa dimasukkan ke dalam teks deskripsi tersebut. Nah, nanti untuk gambaran materi, Ibu sudah menyiapkan selebaran yang berisi tentang struktur teks deskripsi. Yang nantinya di dalam selebaran itu sudah ada struktur deskripsi, kemudian ada bacaannya, kemudian ada ciri-ciri dalam teks deskripsi tersebut. Nah, selanjutnya Ibu harapkan kalian nanti mampu memahami teks deskripsi tersebut secara baik. Ya, anak-anak? Ya, Bu. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan penugasan terkait materi struktur teks deskripsi yang bertujuan untuk mengasah kemampuan kalian dalam membuat sebuah karangan, kemudian mengasah kemampuan kalian dalam memahami struktur-struktur dalam teks deskripsi. Apakah kalian sudah siap dalam memperoleh pembelajaran pada pagi hari ini? Sudah, Bu. Baik, untuk semangatnya kita tepuk tangan terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti yang sudah Ibu katakan tadi, Ibu akan membagikan bacaan yang sudah Ibu susun ya anak-anak. Nah, di dalam bacaan itu sudah ada pedoman bagaimana kalian nanti akan mengerjakan penugasan yang nanti akan Ibu berikan, yaitu terkait struktur teks deskripsi. Di dalam bacaan tersebut sudah Ibu petakan mana saja struktur teks deskripsi, kemudian ada bacaannya, kemudian ada ciri-ciri dari struktur teks deskripsi. Nah, selanjutnya sebelum Ibu lanjutkan terkait penugasan, apakah anak-anak mengalami kesulitan dalam memahami teks tersebut? Tidak. Kemudian ada kesulitan lagi tidak terkait struktur dalam teks deskripsi tersebut? Tidak. Baik anak-anak, untuk pedoman lebih lanjut, nanti anak-anak bisa membuka buku paket Bahasa Indonesia di halaman 20-21. Setuju anak-anak? Setuju. Nah, kalau bingung dan masih kesulitan dalam mengerjakan penugasan nanti, anak-anak bisa langsung bertanya dengan Ibu. Karena kalau tidak bertanya akan sesat di jalan. Betul tidak anak-anak? Betul. Baik, kalau belum ada yang ingin bertanya, silakan anak-anak menyusun kelompok yang terdiri dari 3 anak. Nah, dalam menyusun kelompok ini, anak-anak bisa memilih teman sebangku maupun teman yang di belakangnya. Secara acak boleh, bebas pokoknya dalam memilih kelompok. Paham anak-anak? Paham.
Kemudian Ibu akan memberikan penugasan terkait struktur teks deskripsi yang akan kalian kerjakan pada hari ini. Silakan ditulis ya anak-anak. Baik, Ibu akan memberikan penugasan yaitu anak-anak dipersilahkan untuk membuat atau menciptakan sebuah karangan teks deskripsi bersama dengan kelompoknya, yaitu dengan menggolongkan cerita tersebut atau karangan tersebut dengan struktur teks deskripsi yang sudah Ibu berikan tadi ya, contohnya ya anak-anak. Ya. Nah, pokoknya nanti anak-anak harus mengerjakan secara detail, rinci terkait struktur-struktur yang ada di dalam teks deskripsi tersebut. Karena akan ada nilai tambahan kalau anak-anak bisa mengerjakan dengan baik dan dengan benar. Paham anak-anak? Paham. Oh iya, untuk tema sudah Ibu batasi ya anak-anak. Kalian bisa memilih tema yang sudah Ibu sebutkan. Silahkan dicatat kembali terkait tema yang akan Ibu berikan kepada kalian. Nah, tema yang akan Ibu berikan kepada kalian yaitu ada satu, yaitu tema tentang lingkungan sekolah. Yang kedua ada tema tentang alam. Yang ketiga ada tema tentang tempat wisata. Dan yang terakhir ada tema tentang tempat bersejarah. Apakah sudah tulis? Sudah. Baik anak-anak, untuk pemilihan tema boleh bebas didasarkan oleh yang disukai oleh kelompok masing-masing. Kemudian boleh juga didasarkan atas keinginan yang sudah diputuskan oleh kelompok masing-masing ya anak-anak. Ya. Nah, untuk materi terkait penugasan bisa mencari referensi di buku manapun, di buku paket terutama ya anak-anak. Ya. Ya. Dan harus diingat bahwa ini adalah tugas kelompok. Jadi tugas yang harus dikerjakan bersama kelompok. Tidak boleh dikerjakan individu. Karena kalau individu namanya bukan tugas kelompok, namanya tugas Individu. Baik. Nah, jadi harus dikerjakan secara bersama. Tidak boleh sendiri ya anak-anak. Ya. Kalau sendiri ada yang ketahuan tidak aktif dalam mengerjakan struktur teks deskripsi ini, nanti Ibu akan beri pengurangan nilai, bukan di dalam kelompoknya tetapi dalam individunya. Anak-anak paham? Paham. Baik, kalau sudah paham terkait penugasan yang sudah Ibu berikan, silahkan dikerjakan bersama ya anak-anak. Dikerjakan secara teliti dan dikerjakan secara baik. Bagaimana, setuju? Setuju. Baik, silahkan dikerjakan. Apakah sudah selesai dalam mengerjakan tugasnya? Belum. Baik, silahkan dilanjutkan ya anak-anak. Ya. Apakah ada kesulitan Mbak Aulia dalam mengerjakan? Tidak. Bagaimana Mbak Zuleka? Apakah ada kesulitan? Tidak. Silahkan dikerjakan dengan baik dan teliti ya anak-anak. Ya. Baiklah anak-anak, apakah sudah selesai dalam mengerjakan tugas kelompoknya? Sudah. Baik. Baik, kalau sudah silahkan kelompok 1 maju terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan untuk dipresentasikan ya. Ya. Dimulai dari siapa dulu? Oh ya, baik. Nah, dalam kelompok ini mengambil tema apa ya? Tema alam. Nah, judulnya apa? Judulnya Gunung Bromo. Baik, boleh dilanjutkan ya, Mbak. Yang pertama ada identifikasi. Gunung Bromo adalah salah satu tujuan wisata favorit di Jawa Timur. Gunung Bromo terletak di perbatasan Malang dan Probolinggo, Jawa Timur. Gunung ini termasuk salah satu gunung yang tinggi. Tingginya 2.392 meter di atas permukaan laut. Gunung ini ada beberapa kabupaten, yaitu Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang. Tidak hanya wisatawan domestik, tetapi juga turis asing berlomba untuk datang ke sini. Mereka datang untuk menyaksikan matahari terbit yang indah dari Bromo. Mengapa bisa disebut dengan identifikasi?
karena menjelaskan nama objek, lokasi, gambaran umum objek. Baik, selanjutnya. Yang kedua ada deskripsi bagian. Bromo dikenal sebagai salah satu tempat wisata utama di Jawa Timur. Tempat ini terletak di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, di sebelah timur Kota Malang. Keindahan gunung ini telah menarik banyak pengunjung dari berbagai negara di dunia. Menyaksikan matahari terbit adalah peristiwa yang menarik. Para pengunjung rela menunggu mulai pukul 5 agar tidak kehilangan momen spesial ini. Ketika langit cerah, Anda bisa melihat bola matahari. Pertama, matahari terlihat seperti korek api perlahan-lahan membesar sampai membentuk lingkaran penuh dan mencerahkan. Pemandangan yang sangat indah. Lautan pasir Gunung Bromo seluas sekitar 10 km persegi. Gunung Bromo juga mempunyai sebuah kawah. Hal ini membuat pemandangan Gunung Bromo begitu menakjubkan sehingga banyak wisatawan lokal dan mancanegara yang berpergian dengan sengaja untuk menikmati keindahan alam ini. Gunung Bromo juga telah meletus sebanyak puluhan kali. Pada Gunung Bromo suhunya mencapai 10 derajat hingga 0 derajat Celcius bahkan saat di pagi hari. Jadi pengunjung harus mempersiapkan pakaian hangat, topi beanie, dan sarung tangan, kaos kaki, syal untuk mengatasinya. Tapi jika pengunjung lupa tentang peralatannya, ada banyak vendor yang menawarkan barang dalam bentuk topi, sarung tangan, atau syal. Baik, mengapa bisa disebut dengan deskripsi bagian, Mbak? Karena merinci tentang bagian-bagian yang ada dalam Gunung Bromo, kemudian menjelaskan tentang kondisi alam Gunung Bromo. Baik, apakah kelompok ini sudah menyiapkan jenis pengembangan dalam deskripsi bagian? Sudah. Silakan disebutkan, Mbak. Deskripsi bagian berdasarkan ruang terdapat pada kalimat Bromo dikenal sebagai salah satu tempat wisata utama di Jawa Timur. Tempat ini terletak di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di sebelah timur Kota Malang. Baik, kenapa bisa disebut dengan deskripsi bagian berdasarkan ruang? Karena di bagian ini menjelaskan tentang perincian ruang dari Gunung Bromo. Kemudian selanjutnya, apakah ada? Ada. Deskripsi bagian berdasarkan bagian objek. Terdapat pada kalimat lautan pasir Gunung Bromo seluas sekitar 10 km persegi. Gunung Bromo juga mempunyai sebuah kawah. Hal ini membuat pemandangan Gunung Bromo begitu menakjubkan. Baik, mengapa bisa disebut dengan deskripsi bagian berdasarkan objek? Karena di bagian ini menjelaskan tentang objek dari Gunung Bromo. Baik, apakah selanjutnya ada? Ada. 3. Deskripsi bagian berdasarkan proses berlangsung terdapat pada kalimat banyak wisatawan lokal dan mancanegara yang berpergian ke Gunung Bromo untuk menikmati keindahan alam, yakni dengan menyaksikan matahari terbit. Baik, bagaimana bisa disebutkan sebagai deskripsi bagian berdasarkan proses berlangsung, Mbak? Karena di bagian ini menjelaskan tentang cerita keseluruhan dari Gunung Bromo. Baik, untuk selanjutnya apakah ada? Ada. 4. Deskripsi bagian berupa pemfokusan terdapat pada kalimat Gunung Bromo memiliki suhu yang mencapai 10 derajat hingga 0 derajat Celcius bahkan saat di pagi hari sehingga pengunjung harus menggunakan pakaian serba hangat. Mengapa bisa disebut dengan deskripsi bagian berupa pemfokusan? Karena di bagian ini menjelaskan tentang apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Baik, segera dilanjutkan coba yang terakhir. Dan selanjutnya yang ketiga ada penutup. Gunung ini cukup terkenal karena indahnya pemandangan sunset dan sunrise. Tempat lain di sekitar Gunung Bromo yang cocok melihat matahari terbit adalah bukit di depan gunung. Ini adalah pemandangan luar biasa untuk menikmati sunset dan sunrise. Di bukit ini pengunjung bisa menikmati pemandangan gunung dari seberang dan tentu saja bisa menikmati lautan pasir yang indah. Baik, mengapa bisa disebut dengan penutup? Karena berisi tentang kesan umum dari Gunung Bromo. Baik, terima kasih atas presentasi kalian pada hari ini ya. Ya. Silakan kembali. Beri tepuk tangan untuk kelompok yang sudah presentasi. Baik sekali ya tadi penyampaian dari presentasi kelompok 1 tadi. Silakan diberikan tepuk tangan.
lain ada yang ingin menanggapi terkait presentasi yang sudah dilakukan oleh kelompok 1? Tidak. Baik, kalau tidak ada yang ingin menanggapi terkait presentasi yang sudah dilakukan oleh kelompok 1, akan Ibu tanggapi ya anak-anak? Ya, Bu. Baik, untuk kelompok 1 sudah menyampaikan materi dengan baik, yaitu sudah menjabarkan tentang Gunung Bromo secara lengkap dan secara rinci juga. Kemudian sudah menjelaskan tentang struktur dalam teks deskripsi dan juga sudah menyertakan terkait jenis pengembangan dalam deskripsi bagian. Nah, ini untuk evaluasi seluruh kelompok ya anak-anak. Ibu akan memberikan evaluasi sedikit. Untuk penggambaran dalam cerita, itu harus digambarkan secara detail dan secara rinci agar lebih lengkap dan lebih baik lagi anak-anak. Bisa dipahami? Bisa. Nah, evaluasinya itu saja menurut Ibu. Baik anak-anak, untuk penarikan kesimpulan, Ibu akan menarik kesimpulan yaitu dengan poin-poin yang harus kalian pahami dan harus kalian cermati ya anak-anak. Ya, Bu. Baik, di dalam struktur teks deskripsi terdiri dari apa? Satu, ada identifikasi, yaitu identifikasi apa anak-anak? Identifikasi merupakan bagian dari pernyataan umum yang menjelaskan tentang suatu objek. Bagus sekali Mbak Zulaika, yaitu identifikasi itu merupakan bagian dari pernyataan umum yang menjelaskan suatu objek dalam suatu teks deskripsi. Kemudian yang kedua ada apa? Deskripsi bagian. Ya, silakan dijelaskan Mbak Aulia. Perinciannya dapat berupa pesan yang disampaikan oleh penulis. Baik, jadi di dalam deskripsi bagian itu sudah merinci bagian-bagian dalam teks deskripsi anak-anak. Kemudian di dalam deskripsi bagian itu terdapat jenis pengembangannya, yaitu ada satu, deskripsi bagian berdasarkan ruang. Siapa yang tahu arti dari deskripsi bagian berdasarkan ruang? Saya, Bu. Silakan Mbak Zulaika. Deskripsi bagian berdasarkan ruang yaitu mendeskripsikan tentang perincian ruang dengan menyebut nama ruang dan ciri-cirinya. Baik, betul sekali Mbak Zulaika. Di dalam deskripsi bagian berdasarkan ruang itu menjelaskan tentang deskripsi tentang ruangnya itu atau objeknya dan disebutkan juga ciri-cirinya. Kemudian yang selanjutnya ada deskripsi bagian berdasarkan objek. Siapa yang bisa menjelaskan? Saya. Silakan Mbak. Deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian objek yaitu menggambarkan tentang suatu objek itu seperti apa. Baik, di dalam deskripsi bagian berdasarkan objek ini bisa disampaikan secara detail ya anak-anak terkait objeknya. Jadi objeknya itu bisa dikembangkan ceritanya. Bagaimana? Sudah paham? Paham. Baik, selanjutnya ada deskripsi bagian berdasarkan suatu proses berlangsung. Siapa yang ingin menjawab? Saya. Silakan Mbak Zulaika. Deskripsi bagian berdasarkan proses suatu berlangsung yaitu penulis mendeskripsikan secara keseluruhan bagian-bagian yang ada dalam cerita. Baik, nah di dalam deskripsi bagian berdasarkan suatu proses berlangsung ini, jadi penulis itu bisa menjelaskan atau bisa mengungkapkan bagian-bagian yang secara keseluruhan ingin disampaikan. Begitu ya anak-anak? Ya. Dan yang terakhir ada deskripsi bagian berupa pemfokusan. Siapa yang ingin menjelaskan? Silakan. Saya. Silakan Mbak Aulia. Deskripsi bagian berupa pemfokusan yaitu mendeskripsikan apa yang ingin ditonjolkan oleh seorang penulis. Baik sekali. Nah, di dalam deskripsi bagian berupa pemfokusan, jadi seorang penulis itu bisa menonjolkan apa yang ingin dijelaskan oleh seorang penulis. Jadi dari sudut pandang seorang penulis itu bisa dijelaskan dengan cara melukiskan cerita tersebut mau seperti apa. Jadi itu yang ingin disampaikan oleh seorang penulis. Paham anak-anak? Paham. Dan yang ketiga, ada penutup. Siapa yang bisa menjelaskan penutup atau simpulan? Saya. Silakan Mbak Zulaika, apa yang dimaksud dengan penutup atau simpulan? Penutup atau simpulan, perwakilan dari aspek penting yang dijabarkan pada teks tersebut dengan menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Baik, di dalam penutup atau simpulan itu harus berisi tentang aspek yang dijabarkan secara keseluruhan dari cerita tersebut. Jadi, kesan umum dalam
teks deskripsi itu dijelaskan pada bagian ini dengan menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan juga jelas. Sampai sini paham anak-anak? Paham. Baiklah anak-anak, terkait materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah dipahami? Sudah. Baik, kalau sudah dipahami, Ibu selanjutnya akan memberikan penguatan materi terkait apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Setuju? Setuju. Baik anak-anak, akan Ibu mulai, yaitu 1. Perincian yang dapat berupa kesan dari seorang penulis. Itu artinya apa? Siapa yang dapat menjawab? Saya. Silakan Mbak Zulaika. Deskripsi bagian. Betul sekali. Kemudian yang kedua ada aspek penting yang menjabarkan dari teks deskripsi tersebut yang berisi tentang bahasa yang singkat, padat, jelas. Itu disebut dengan apa? Siapa yang bisa menjawab? Saya. Silakan Mbak Ulia. Penutup. Betul sekali. Kemudian yang ketiga ada pernyataan umum yang menjelaskan tentang suatu objek. Itu disebut dengan apa? Silakan siapa yang bisa menjawab? Saya. Silakan Mbak Zulaika. Identifikasi. Betul sekali. Kemudian yang terakhir ya ini anak-anak penguatan materinya, yaitu ada deskripsi bagian yang merinci tentang ruang dan juga ciri-cirinya itu disebut dengan apa? Silakan yang bisa menjawab. Saya. Silakan Mbak Ulia. Deskripsi bagian berdasarkan ruang. Betul sekali, pintar sekali ya anak-anak. Mari kita beri tepuk tangan untuk anak-anak yang sudah menjawab penguatan materi pada hari ini. Baik anak-anak, dapat Ibu simpulkan ya, sekali lagi pada pagi hari ini kita sudah membahas tentang materi tentang apa saja, yaitu 1. Identifikasi. Baik, ada identifikasi. Kemudian yang kedua ada apa? Deskripsi bagian. Betul sekali, ada deskripsi bagian. Kemudian di dalam deskripsi bagian ada jenis pengembangan, yaitu ada Deskripsi bagian berdasarkan ruang. ya betul, ada deskripsi bagian berdasarkan ruang. Kemudian yang selanjutnya ada apa lagi di dalam jenisnya? Deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Betul sekali, ada deskripsi bagian berdasarkan bagian-bagian objek. Kemudian yang ketiga ada apa di dalam jenis pengembangan? Deskripsi bagian berdasarkan proses atau berlangsung. Betul, ada deskripsi bagian berdasarkan suatu proses berlangsung. Kemudian yang terakhir ada Deskripsi bagian berupa pemfokusan. betul sekali. Dan yang terakhir ada Penutupan atau simpulan. betul, ada penutupan dan simpulan. Baik, tepuk tangan. Baik anak-anak, bagaimana kesan pembelajaran pada pagi hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Apakah sudah paham terkait materi yang sudah Ibu sampaikan pada pagi hari ini? Sudah. Baik, sekali lagi Ibu sangat mengapresiasi atas kinerja kelompok 1 yang sudah maju tadi ya anak-anak. Untuk kelompok-kelompok lainnya bisa mencontoh ya anak-anak apabila presentasi ya yang jelas seperti itu dan menjelaskan dan menjabarkan secara rinci maupun secara jelas terkait apa yang ingin dijabarkan. Untuk kelompok 1 silakan beri tepuk tangan ya anak-anak. Baik anak-anak, untuk menambah pengetahuan kalian terkait materi yang sudah Ibu bahas tadi, yaitu terkait materi struktur teks deskripsi, Ibu mewajibkan kalian untuk membaca buku paket bahasa Indonesia, terutama di dalam materi teks deskripsi. Lebih spesifiknya yaitu di dalam materi struktur teks deskripsi yang sudah kita bahas tadi ya anak-anak, agar materinya itu tidak mubazir dan bisa bermanfaat untuk pembelajaran selanjutnya. Bagaimana anak-anak? Setuju? Setuju. Terakhir, silahkan anak-anak tulis terkait penugasan yang akan Ibu berikan. Silahkan ditulis ya anak-anak. Yang pertama, silahkan anak-anak untuk mencoba menulis karangan sendiri dengan tema yang ada di sekitar kalian. Boleh misalnya kalian mendeskripsikan tentang galon, boleh mendeskripsikan tentang kipas angin, boleh mendeskripsikan tentang lampu, boleh mendeskripsikan tentang tumbuhan maupun hewan peliharaan kalian ya anak-anak. Pokoknya yang ada di sekitar rumah kalian. Boleh apapun itu, Ibu bebaskan pokoknya. Sesuai dengan imajinasi kalian. Baik anak-anak?
Baik. Kemudian selanjutnya digolongkan strukturnya seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh presentasi kelompok 1. Sudah ditulis? Sudah. Nah, selanjutnya dipresentasikan ya anak-anak di pertemuan minggu selanjutnya. Di depan kelas nanti akan Ibu nilai. Nilainya itu sebagai nilai individu dari kalian. Setuju? Setuju. Baik, jangan lupa untuk dikerjakan tugas yang sudah Ibu berikan tadi ya anak-anak. Ya, Bu. Karena ini adalah tugas individu, maka tidak boleh mencontek dalam mengerjakannya. Tidak boleh juga sama ya anak-anak. Temanya harus inovatif, tidak boleh sama dengan temannya. Dan harus sesuai dengan imajinasi kalian. Bagaimana, setuju? Setuju. Nah, nanti penugasan ini akan kita presentasikan bersama. Dan nanti kita akan membahas bersama ya anak-anak. Ya, Bu. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.